ini kita ada agenda dakwah untuk kemudian kita melemparkan sayap, kemudian dari kajian-kajian tadabbur Quran yang di seluruh Indonesia, kemudian kita lemparkan kepada lagu yang berjudul Al-Quran Cahaya Keberkahan. Kenapa menggait kakak Anissa? Alhamdulillah karena beliau adalah artis yang konsen di bidang religi, kemudian juga konsen di bidang salawat. Kita ambil dengan keberkahan salawat, mudah-mudahan dakwah dan lagu ini bisa diterima oleh semua kalangan, khususnya Indonesia, terkait dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bukan hanya saja jalan keberkahan, kemuliaan, tetapi juga jalan kekayaan dunia dan akhirat. Anissa gimana dengan duet bareng Pak Ustadz sendiri? Mungkin bisa ceritain dulu awal diajaknya seperti apa? Awalnya pastinya Anissa dikabarin sama manajemen saat itu, dan karena Anissa juga penyanyi religi kan ya, pastinya kan syiar juga. Kebetulan ada tawaran duet bareng Ustadz. Nah, Ustadz ini juga sama di jalurnya syiar juga, dakwah juga. Jadi menurut Anissa tidak ada salahnya untuk kolaborasi. Jadi nyambung lah, tujuannya untuk menciarkan. Oke, cocok nggak sih untuk dapat chemistry-nya di lagu yang sudah dirilis ini ya? Sudah Pak. Alhamdulillah cocok banget. Pokoknya jos. Kesulitannya apa Kak? Sama Ustadz sama kakak dalam lagu yang ini yang baru itu? Pertama jarak, karena kan jaraknya jauh. Anissa di Bekasi, Ustadznya di Bandung. Jadi saat itu Anissa yang kesana. Terus juga Anissa baru denger tuh waktu itu lagunya. Iya. Jadi benar-benar serba dadakan ya Ustadz. Iya. Iya. Tapi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya berjalan lancar. Oke. Kak, sedangkan kakak kan udah terjun di dunia religi udah cukup lama dengan band yang sebelumnya. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya udah terbiasa menggait sama Pak Ustadz ataupun yang lain, dan sedikit mungkin Pak Ustadz udah tahu ya lagunya Sabian yang akhirnya menggait Anissa untuk duet bareng Pak Ustadz. Itu gimana untuk disanding-sandingkan nanti mungkin netizen akan menjandingkan antara lagu kakak yang baru dengan Sabian, itu gimana? Mana ya, itu kembali lagi sih kepada masyarakatnya, dan kita mah tetap berkarya aja. Kalau urusan pribadi itu urusan masing-masing. Kalau bagi Anissa sih itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya lagu ini berangkat daripada kajian saya. Kebetulan saya punya spesialisasi kajian tadabbur Quran. Jadi kita masuk ke semua kalangan, ke anak muda, sampai kita dakwahi ke penjara-penjara. Nah, dari kemudian kajian-kajian tadabbur Quran ini kemudian kita lebarkan syiarnya melalui lagu yang kemudian kita rilis ini, yang berjudul Al-Quran Cahaya Keberkahan itu. Jadi intinya sebetulnya lagu ini ada berangkat daripada gerakan saya bersama almarhum Syekh Ali Jabir 1 bulan sebelum beliau meninggal, yaitu gerakan mentadaburkan Indonesia. Kalau bisa, mohon maaf nih Kak, terkenal sebelumnya kan di sebelah, terus akhirnya bernyanyi kembali bersama Ustadz. Ada rasa kekhawatiran nih dari para fans yang jangan sampai nih keulang kayak sebelah gitu. Sempet nggak sih kayak mewanti-wanti juga diri sendiri, ya memang profesional kerja dan bernyanyi saja? Kalau Anissa pribadi sih nggak ada. Semuanya mungkin ada yang berpikir nanti bakal begini sama atau gimana, tapi kan kembali ke masing-masing personal kita gitu. Terus juga nggak semua orang seperti itu yang dianggap netizen ya, yang dianggap netizen buruk. Jadi Anissa sih masih berkarya, masih positif aja mikirnya. Terus intinya mah kembali ke masyarakat. Saya yakin masyarakat di Indonesia ini masih banyak yang pintar-pintar. Tapi rentan nggak adanya hal kayak gitu nggak sih? Kayak yang si Sabian? Enggak sih, sampai saat ini masih biasa aja sih. Nah, Ustadz sendiri mungkin membatasi juga nggak sih hal-hal yang memang ketika bernyanyi ada batasan, misalkan jarak
terus dari kontrak masing-masing yang jangan sampai hal itu terjadi gitu. Ya, karena kebetulan saya pun memilih-milih, jadi saya melihat ada kesamaan atau satu chemistry saya sama Anissa ini, karena nama juga saya pendakwah, selain ingin membumikan Al-Quran, saya pun ingin membumikan yang namanya salawat. Dan Teh Anis ini kebetulan beliau banyak juga menyanyikan lagu-lagu tentang salawat gitu. Nah, dengan harapan kita berdua nanti mendapatkan syafaat di sisi Rasulullah SAW. Kalau boleh diajak tetanggaan satu ruangan gitu, di surganya nanti surga Firdaus gitu. Tapi berdampak nggak sih dengan image-nya misalkan musik religi itu kan berdampak dengan akhirnya kan harusnya kan musik religi itu memberikan syiar dan penyampaian pesan kepada masyarakat. Tapi kan sisi lain kayak misalnya si Sabian itu memberikan image yang buruk terhadap musik religi. Gimana Pak Ustadz menanggapinya dan Mbak Anissa? Ya, kalau kita mau jujur, kita tidak boleh melihat orangnya. Jadi kita harus lihat kontennya, selama itu kemudian bermanfaat, itu kan ada kebaikan untuk umat, ada kebaikan kemudian untuk bangsa, ada kebaikan untuk kita bersama, kenapa tidak gitu kan. Makanya kalau di dalam hadis Rasulullah SAW itu dibilangnya unzur maqala wala tanzur maqab, lihatlah apa yang dibicarakan, bukan lihatlah kepada siapa yang berbicara itu. Anissa sebagai mantan personilnya? Ya itu yang tadi Anissa bilang, intinya kembali lagi kepada personalnya masing-masing. Jangan menjudge dari satu kesalahan aja sih. Tapi sampai saat ini musisi religi pun masih tetap berkarya kok, masih semangat semua. Karena tujuannya juga kan syiar dan kebaikan. Kalau urusan pribadinya udah ya urusan masing-masing gitu. Tapi kamu sih ada kekhawatiran nggak sih netizen nanti akan menghubung-hubungkan lagi gitu loh? Kalau menghubungkan udah pasti, karena kan Anissa sebelumnya dari sana juga kan. Tapi itu yang Anissa bilang, kembali lagi kepada netizennya sendiri gitu. Dan Anissa yakin netizen udah pada pinter-pinter lah gitu. Yang penting kan tujuannya ini syiar. Ya. Dan saya juga mau memilih Teh Anissa karena saya juga sudah berumah tangga, Teh Anissa juga sudah berumah tangga, dan ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau kemudian viral lagu Aisyah, kemudian begitu saya punya bayi dikasih nama Aisyah. Kayaknya satu chemistry menurut saya, sesuatu gitu. Tapi pasangan masing-masing pada mewanti-wanti juga nggak sih? Karena kan tetap akan ada rasa kekhawatiran seperti itu gitu loh Kak. Kakak basicnya emang penyanyi juga, Ustadz juga syiar juga gitu. Yang sisi sana pun juga awalnya seperti itu gitu. Mohon maaf nih Ustadz dan Anissa. Ya, di awal saya sudah bilang sama pihak manajemen, saya ingin mencari aman karena tujuan daripada kami membuat album ini adalah tujuannya untuk syiar, untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya supaya aman, tidak terjadi fitnah, maka saya ingin berduet dengan yang berumah tangga. Saya sudah berumah tangga, sudah punya anak, dan beliau pun sudah berumah tangga, sudah juga punya anak, dan dipastikan mesti didampingi oleh suaminya, jadi aman. Berapa lagu Kak Anissa akan nyanyikan bareng sama Ustadz? Saat ini baru satu lagu. Insya doanya mudah-mudahan ke depan bisa terus kemudian bisa kolaborasi untuk kebaikan. Tapi ada target buat satu album gitu? Bagaimana? Ada target buat dijadiin album, nggak cuma single Ustaz sama Anissa? Iya, kita mau rencana dibuatkan album juga, mudah-mudahan ke depannya tidak berhenti di sini juga. Minta doanya juga dari teman-teman semua. Optimis juga nggak sih Kak lagunya akan booming seperti sebelumnya? Optimis harus dong. Ya betul. Kalau optimis kita harus, tetapi kemudian kita sudah berusaha, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sepenuhnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur semuanya. Amin. Yang penting dakwah terus tetap berjalan.
dan salawat, minta Al-Quran, terus membumi di Indonesia supaya Indonesia ini dapat keberkahan daripada Quran dan salawat itu sendiri. Ini kerja sama pertama kali atau bagaimana? Ini kerjasama pertama kali dan baru pertama ketemu langsung Betul. buat ini Betul. juga langsung Betul. rekaman dan langsung Betul. proses semuanya. Itu waktu berapa lama kan? Ini sebetulnya saya baru turun dari Brunei Darussalam sebetulnya. Jadi salah satu kebiasaan saya kalau saya menginginkan sesuatu, saya selalu berselawat. Jadi misalnya saya ingin ketemu sama imam-imam Masjidil Haram atau misalnya artis-artis religi atau artis hijrah gitu, yang salah satunya yang saya salawatin ini adalah Teh Nisa sebelum saya mengenalnya. Kemudian saya salawatin Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah pertemukan dengan barakah salawat itu, kemudian bisa bersama-sama kolaborasi di lagu ini. Ini launchingnya maksudnya buat di Spotify dan lain-lainnya itu mulai hari ini atau besok pas Ramadan? Sudah 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 mulai ya. Sudah mulai. Pak Ustadz, di rilisnya kan ada apa? Bisa menirukan imam-imam khori-khori. Iya. Boleh di ini Ustadz. Siap. 2 atau 3. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu lagu Imam Sesudais. Kemudian kalau lagu Salim Salimi, Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang terakhir yang lagi ngetren adalah Syekh Abdurrahman Al-Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oke, terima kasih. Lagunya enggak? Oh iya, tolong nyanyiin dong lagunya Ustaz. Yang bareng sama Kanisa. Nah, yang dari mana? Allah gitu. Bagian rapnya aja nggak apa-apa. Dari Ah. Oke, siap ya. Nah, Arabnya aja bareng aja. siap. Satu take off. Iya bareng aja. Satu. Itu ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu